Dion marah. Dion sangat kesal sekali dengan ayahnya yang sangat tingkat janji itu. Untuk mengusir kebosanannya, Dion langsung saja masuk ke dalam ruang makan, yang juga menyatu dengan dapur bersih, yang ternyata sudah ada beberapa pengurus villa, yang kelihatannya sedang membuatkan sarapan untuk mereka. Tuan muda mau apa? Tanya seorang wanita parubaya, yang terkejut saat melihat tuan mudanya itu, menuju ke arah dapur. Panggil saja Dion. Bik. Saya bukan tuan muda. Ucap Dion yang sangat risih dengan kata tuan muda yang selalu saja diberikan kepada orang-orang yang sudah mengetahui kalau dia adalah anak kandung dari seorang Darren putra Zen. Tapi, tuan muda, nanti, ayah saya tidak akan marah kok, Bik. Jeti, Bibik tenang saja. Semuanya akan saya katakan nanti. Saya sangat risih dipanggil seperti itu. Makanya, Bibik semuanya harus panggil saya dengan sebutan Dion saja. Ingat Deoen. Ucap Dion mengeja namanya, agar para pekerja di villa itu tidak akan salah menyebut namanya lagi. Baiklah tuan. Maksud saya nak Dion. Bagus. Jangan sampai terpeleset lagi mulutnya ya Bik. Bibik harus panggil Dion. Ucap Dion dengan tersenyum senang. Setelah mengatakan itu, Dion langsung saja mengambil gelas. Nak Dion mau buat apa? Tanya mereka dengan serempak, saat melihat Dion, seolah sedang mencari sesuatu. Saya mau buat coklat panas, Bik. Tapi, kalau tidak ada, saya buat teh saja. Ada kok, nak Dion. Biar Bibik saja yang buat coklat panasnya. Lebih baik, nak Dion beres-beres saja. Katanya mau pergi olahraga pagi, sambil melihat matahari terbit kan? Maaf, tadi Bibik tidak sengaja dengar. Suara nak Dion yang sangat keras membangunkan Tuan Darren dan juga Nyonya Yuri. Hehehe. Keras banget suara Dion ya, Bik. Tapi sudah sekeras itu. Itu si Tuan Darren, masih saja tidak bangun dia. Dasar kebo, kalau sudah tidur satu kamar dengan bunda. Bikin kesal saja, untung dia ayah kandung. Kalau bukan, udah Dion tenggelamkan di pantai. Ucap Dion sambil menggerutu, karena masih kesal dengan sang ayah, yang sangat tidak menepati janjinya, yang akan membawa Dion pergi olahraga, melihat matahari terbit. Para pembantu itu hanya tersenyum saja, melihat tuan muda mereka, yang menggerutu sepanjang jalan. Mereka semua tentu saja tahu, tidak akan mungkin tuan dan nyonya mereka akan keluar cepat dari dalam kamar. Ketika mereka sudah lama tidak bertemu seperti itu. Ya, semua pekerja yang ada di villa mewah di Bali ini sedikit tahu dengan kisah rumit rumah tangga majikannya itu. Tapi, karena mereka hanya seorang pekerja, mereka tidak pernah bisa berkata apapun kepada sang majikan. Mereka hanya mampu melihat saja dan tidak berani ikut campur dengan kehidupan orang-orang kaya, yang selalu saja memandang sesuatu dengan kekayaan juga. Sesudah Ren, pekik Yuri, yang sudah merasa sangat kesal dengan kelakuan sang suami. Dan memang tidak melakukan hubungan yang biasa dilakukan suami istri dengan sang istri. Sekarang. Tapi, bisa dilihat sekarang. Seorang dan malah terlihat seperti bayi lagi, dengan mengekspos seluruh dada. Sang istri, yang sejak tadi mengintip seolah minta ditengok, kalau menurut Darren. Sebentar sayang. Aku hanya sedang menghukum mereka, yang mengintipin aku, sejak semalam. Siapa yang ngintipin kamu? Hah? Ini. Dua kakak beradik kembar, yang sangat menggemaskan, yang selalu saja ngumpet di dalam baju kamu. Sayang. Tapi kemarin malam, mereka malah terlihat. Makanya, aku mau kasih mereka hukuman deh. Ucap Darren dengan sangat bahagia sekali, bisa memainkan kedua saudara kembar, yang sangat menggemaskan itu. Darren, jangan marah dong, sayang, aku kan sudah lama tidak pernah lagi mengambil absen kepada saudara kembar ini. Padahal sejak awal kita menikah, aku selalu saja melihat mereka. Mungkin saja, mereka malu-malu kemarin malam, karena sudah sangat jarang melihat aku. Dasar Darren, gila. Sana pergi olahraga sama Dion saja, nanti dia malah marah atau ngambek, baru tahu rasa kamu, Ren. Dion kalau sudah kesal, pasti akan sangat susah untuk dibujuk. Kamu mau lagi dicuekin sama Dion, seperti awal bertemu dengan dia.
Darren yang sedang enak mengemut dan juga bermain dengan kedua saudara kembar itu, langsung saja terkejut dan otak Darren langsung saja bekerja mengingat semua hal yang telah dia lakukan. Agar dia bisa berbicara dengan santai seperti ini dengan anaknya. Tapi sepertinya, dia melakukan suatu kesalahan. Darren langsung saja berlari ke kamar mandi, meninggalkan sang istri, dengan pakaian yang sangat berantakan di atas tempat tidur mereka. Untung saja, Darren dan Yuri belum melakukan apapun. Jadi, dia masih bisa hanya mencuci muka saja. Karena tidak perlu mandi terlebih dahulu. Setelah mencuci muka dengan sangat cepat. Setelah itu, Darren langsung mengambil pakaian ganti yang akan dia gunakan untuk olahraga. Dengan sangat cepat juga, Darren memakai semua pakaian itu di depan sang istri yang sedang sibuk memakai kembali pakaiannya yang sudah diacak-acak oleh Darren. Aku pergi dulu, sayang. Bisa gawat, kalau anak kita itu ngambek. Yuri yang melihat wajah panik itu, hanya menggeleng-gelengkan kepala saja. Tadi saja, saat dibangunkan oleh anak mereka, Dion, suaminya itu, malah tidak mau bangun. Tapi, ketika sudah diancam dan diingatkan seperti apa sifat anak mereka, dia langsung saja berlari dengan sangat cepat. Sungguh, Yuri sangat gemas dengan kelakuan ajaib sang suami. Anak saya di mana? Tanya Darren, ke arah penjaga villa, yang sedang asik minum kopi itu. Tuan muda, sudah berlari ke arah sana Tuan Darren. Tunjuk penjaga villa itu. Apa sudah lama? Anak saya pergi? Tanya Darren lagi, yang sekarang tengah melakukan pemanasan, sebelum mengeluarkan kemampuan berlarinya, untuk menemukan sang anak. Belum juga Tuan. Karena saya lihat tadi, Tuan muda malah duduk sambil minum coklat panas. Oke. Merasa sudah cukup melakukan pemanasan. Darren langsung saja melihat keberadaan anaknya, dengan bantuan smartwatch yang memang dia pakai tadi, sebelum keluar dari dalam kamar. Dapat Darren lihat, anaknya belum terlalu jauh, sesuai dengan perkataan penjaga villa itu. Baiklah, saya pergi dulu. Jangan biarkan istri saya keluar dari dalam villa sendirian dan jangan biarkan orang asing masuk, selama saya ada di luar villa. Mengerti? Mengerti Tuan Darren? Setelah mendengar itu, Darren langsung saja berlari mengejar anaknya, dengan sedikit mengeluarkan tenaga berlebih. Darren akan berlari sampai dia bertemu dengan anaknya, yang telah dia prediksi, sedang ngambek itu. Punya ayah suka ingkar janji banget. Teriak Dion, saat dia berhenti sambil melihat sinar matahari, yang seakan mulai menyinari bumi. Dion memang sudah sangat telat untuk mulai berlari, karena dia masih saja berharap ayahnya keluar dari dalam kamar. Tapi, sudah habis 1 gelas coklat panas yang Dion minum. Ayahnya itu masih belum menunjukkan kedatangannya. Kamar ayah dan bundanya seolah tidak berpenghuni saja. Ayah bohong. Dion berteriak, mengeluarkan amarah dan juga rasa kesalnya. Ayah NGAK bohong, sayang. Darren yang memang sudah berdekatan dengan sang anak, langsung saja menjawab perkataan sang anak, dengan sama-sama berteriak. Ayah. Iya. Ayah hendak bohong. Nak. Ayah hanya telat bangun saja, karena kelelahan mungkin. Dion marah sama ayah. Tanya Darren, yang sudah berada di samping sang anak. Iya. Dion kesal sama ayah. Setelah mengatakan hal itu, Dion langsung saja berlari menjauh dari sang ayah. Darren yang melihat itu, sudah merasakan hal yang aneh sekarang. Mampus lu, Ren. Kalau anak lo ngambek, bisa batal rencana liburan ini. Ucap Darren di dalam hati, sambil menyusul langkah sang anak, yang telah menjauh. Kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Bunda. Iya, sayang. Jawab Yuri dengan cepat, saat dia sudah melihat anak dan suaminya masuk ke dalam villa, setelah selesai olahraga, mereka. Awalnya Yuri merasa aneh, karena anak dan suaminya itu sangat cepat sekali pulang. Tidak seperti pemikiran Yuri, yang mungkin akan ditinggalkan lama oleh anak dan suaminya, yang sekarang sedang menikmati matahari, yang menampakkan sinarnya, yang cukup terik itu. Dion langsung saja mendekat ke arah sang bunda. Setelah itu, dia langsung saja memeluk bundanya, bahkan menghiraukan tubuhnya yang sudah berkeringat. Yuri terkekeh melihat sang anak. Apalagi, saat melihat wajah sang suami, yang kelihatannya sedang menahan kesal.
Yuri seolah tahu. Pasti sekarang tengah terjadi sesuatu dengan anak dan suaminya. Mungkin saja, sesuai dengan prediksi Yuri tadi, kalau anaknya akan ngambek karena sudah sangat kesal membangunkan sang ayah. Tapi ayahnya, dengan tidak tahu diri, malah asik dengan kesenangannya dan menutup telinga dengan teriakan sang anak. Ayah tidak menepati janji ya, sayang? Tanya Yuri sambil mengusap punggung anaknya itu. Dion benar-benar sangat manja sekali dengan bundanya. Dapat terlihat sekali, kalau dia sangat bergantung dengan bundanya dan tidak akan pernah malu, jika orang lain melihat kalau dia sangat manja seperti ini. Sangat berbeda sekali, jika dia sudah berada di luar rumah, yang akan terlihat dingin dan tidak terlalu peduli dengan sekitarnya. Iya, ayah hanya kecapekan, sayang. Dion harus ingat, kalau ayah harus tetap bekerja, bahkan kata ayah, kita juga akan berada di sini sampai hari Selasa atau Rabu mungkin. Karena ayah yang merasa, sangat sedikit sekali, jika kita harus pulang di hari Minggu. Gimana? Dion suka tidak? Sayang? Dion langsung saja melepas pelukannya kepada sang bunda. Tapi Dion harus sekolah di hari Seninnya. Bunda, kalau kita pulang di hari Rabu, tentu saja Dion harus libur 3 hari dong. Kalau Dion tidak mau, tidak apa-apa sih. Kita bisa pulang di hari Minggu. Tapi, kalau Dion pengen berubah pikiran, bisa langsung saja bilang sama ayah, sana. Darren yang mendengar setiap kata yang diucapkan oleh sang istri, merasa sangat tersentuh sekali. Karena istrinya berani berbohong sedikit, untuk bisa membuat hubungannya dengan sang anak baik-baik saja. Walaupun tidak sepenuhnya bohong, karena memang Dan masih mengerjakan beberapa pekerjaan tadi malam, setelah dia melihat sang istri tertidur, dengan sangat nyenyak, maka barulah dia langsung bekerja. Tapi, Darren tidak menyangka sama sekali, kalau ternyata istrinya tahu, jika dia bekerja semalam. Walaupun tidak terlalu lama, karena dia tidak dapat berkonsentrasi, saat melihat ke arah ranjang, yang di atasnya ada istri cantiknya, dengan gaun tidur, yang membuat Darren panas dingin, saat melihat kakak beradik kembar, yang sedang mengintip ke arahnya yang sedang bekerja. Dion yang sedang kesal dengan sang ayah, yang mengira kalau apa yang ayahnya tadi katakan, hanya kebohongan saja, ternyata adalah sebuah kebenaran. Dion langsung saja berjalan ke arahnya, yang masih mematung di depan pintu penghubung untuk masuk ke dalam ruang makan, tempat bundanya sekarang sedang menyiapkan makanan untuk mereka. Ayah maaf, Dion sangat kekanakan sekali. Tadi, Darren hanya diam saja. Karena dia ingin sedikit mengerjai sang anak, yang telah membuat dirinya seperti orang gila, yang selalu saja berteriak memanggil sang anak, yang terus saja berlari, tanpa mau mendengarkan dirinya. Ayah tidak mau dengan anak nakal seperti kamu. Jetty, lebih baik ayah bersama bunda saja, sepanjang hari. Karena bangun dengan terburu. Ayah tidak bisa memeluk bunda kamu dengan sangat lama dan juga menciuminya. Cuk, duh cantiknya istrinya Darren. Jetty tambah sayang dan tambah cinta deh. Ucap Darren, sambil memeluk sang istri, di depan sang anak, yang masih saja terkejut dengan setiap ucapan sang ayah. Ayah, jangan buah anak kita, ngambek lagi dong ah, kita mau liburan, bukan mau acara saling peluk saja dan saling sindir-menyindir, seperti yang kalian lakukan di apartemen. Ucap Yuri dengan sangat kesal sekali. Yuri hendak melepaskan pelukan sang suami. Tapi, tenangannya tidak bisa sekuat sang suami, yang memang sangat susah dia lawan itu. Ayah yang mulai bunda. Dion sudah bilang minta maaf. Tapi, ayah tidak mau memaafkan. Ucap Dion dengan sangat kesal, sambil berjalan ke arah kulkas dan mengambil satu botol air mineral di sana. Sudah, kalian baikan saja. Setelah itu, langsung saja bersih-bersih dan kita langsung saja sarapan. Bunda juga harus mengganti baju lagi, karena pakaian bunda, ikutan kena keringat kalian, yang sangat banyak itu, setelah olahraga dan menempel ke sini. Dion langsung saja tersenyum, karena dia sangat tahu. Itu adalah ulahnya, yang memeluk bundanya, dengan tubuh yang berkeringat, sehabis olahraga. Maaf, bunda. Iya, sayang. Tidak apa-apa kok. Pakaian bunda juga banyak, karena ternyata sudah dibelikan sama ayah kamu ini, yang sangat sering sekali, menghamburkan uang, dengan sesuatu yang tidak terlalu penting. Saat di Jakarta, bunda dibuat kerepotan dengan tingkahnya. Makanya kita tidak jadi membawa banyak barang.
Tapi lihat, baru 1 malam kita di sini. Barang belanjaan ayah kamu ternyata sangat banyak sekali. Mana Bunda? Tanya Dion, yang sangat penasaran. Itu, punya Dion sudah dibawa oleh Mbak yang di sini. Masuk ke dalam kamar Dion, nak. Sedangkan punya Bunda dan ayah juga sudah Bunda bereskan di dalam kamar kami. Kalau begitu, Dion mau lihat ah. Dion langsung saja berlalu dan meninggalkan kedua orang tuanya. Saat melihat anaknya sudah masuk ke dalam kamarnya, Darren langsung saja menggendong sang istri untuk masuk ke dalam kamar mereka. Darren, pekik Yuri karena terkejut dengan pergerakan tiba-tiba sang suami. Diam sayang. Jangan banyak membantah. Aku mau lanjutkan yang tadi. Ucap Darren dengan wajah yang sangat menjengkelkan, menurut Yuri saat ini. Para pekerja yang melihat keluarga majikannya seperti itu ikutan tersenyum. Mereka seolah baru melihat lagi sebuah senyuman dari wajah tuan mereka setelah selama ini hanya banyak diam saja jika pergi berlibur dan memakai villa ini. Tapi sekarang dapat mereka lihat setelah kedatangan wanita yang selama ini dia cintai. Senyuman seolah tidak pernah pudar dari wajah rupawan sang majikan. Mereka ikut senang juga melihat majikan mereka yang sangat baik itu akhirnya bisa berbahagia. Apa? Meira langsung saja terkejut dan tidak menyangka sama sekali atas informasi yang dia dapat dari anak buahnya yang dia percaya untuk mendapatkan informasi mengenai sang suami yang sangat aneh sekali karena sudah lama sekali tidak pernah pulang ke rumah. Pantas saja dia tidak pernah pulang dan mengunci dirinya di dalam kamar yang penuh dengan kenangan istri pertamanya itu. Ternyata mereka telah bertemu. Sialan. Pantas saja dia berani akan menceraikan aku. Awas saja kamu Darren. Meira langsung saja memiliki ide untuk memberikan informasi yang sangat penting ini kepada sang mertua yang selama ini dia anggap sangat membenci istri pertama anaknya itu. Meira akan melakukan sesuatu hal yang ternyata sudah tidak akan mempan lagi dengan keluarga Zen yang telah lama mengetahui hal itu. Sungguh, hal jahat tidak akan selalu menang. Kebodohan Meira. Meira akhirnya menginjakkan kakinya ke sebuah rumah mewah yang dihuni oleh kedua mertuanya, yang selama ini sangat baik sekali dengan Meira. Selamat datang Nyonya Muda. Sapa para pekerja yang melihat kedatangan Meira ke rumah itu. Mami dan Papi ada di rumah kan? Tanya Meira kepada pelayan yang menyapa dia tadi. Iya, Nyonya Meira. Tuan besar dan Nyonya besar sedang minum teh di halaman belakang. Mari saya antar ke sana. Tidak perlu, saya bisa ke sana sendiri. Jawab Meira dengan gayanya yang sangat angkuh sekali. Jika sudah berhadapan dengan orang-orang yang tingkat sosialnya berada di bawah Meira. Apalagi dengan para pembantu, pasti dia akan selalu menganggap remeh mereka dan selalu merendahkan mereka semua. Tapi, jika di depan saudara suaminya dan juga di depan kedua mertuanya, Meira akan menjelma sebagai sosok wanita yang sangat lemah lembut sekali. Sehingga kedua mertuanya itu sangat menyayangi Meira. Semua sifat buruk Meira lah yang selama ini diturunkannya kepada sang anak, baik di depan orang banyak. Tapi sangat tidak baik jika di depan orang yang lebih rendah dari mereka. Meira berjalan ke sebuah taman yang sangat indah tempat kedua mertuanya sering menghabiskan hari di saat hari tua mereka yang tidak lagi terlalu fokus dengan pekerjaan, karena semua pekerjaan telah mereka berikan kepada anak sematawayang mereka, yakni Darren putra Zen yang merupakan suami Meira sendiri. Selamat siang Papi, Mami. Sapa Meira dengan senyuman yang menghiasi wajah cantiknya. Yola Zen yang terkejut mendengar suara sang menantu yang sangat tidak dia sukai sekarang itu. Langsung saja terdiam sambil menatap jijik, senyuman penuh kepalsuan yang baru dia rasakan setelah beberapa tahun berlalu. Siang. Balas Akbar Zen dengan gaya yang memang sangat dingin. Mami sama Papi, baik-baik saja kan? Tanya Meira yang sekarang langsung saja duduk di samping mertuanya dan langsung saja memeluk dan juga mengecup pipi maminya itu. Yola Zen yang tidak dapat menghindar, hanya pasrah saja jika sekarang dia bersentuhan dengan wanita tukang selingkuh dan juga tukang bohong yang paling hebat ini. Bisa-bisanya dia membohongi dia dan sang suami selama belasan tahun
hanya karena ingin punya harta melimpah dan disegani oleh semua orang. Saat tahu dia adalah menantu keluarga Zen, yang sangat disegani oleh semua orang. Karena kekayaan mereka yang sangat banyak. Baik. Tumben kamu datang, tanpa mengabari mami dan papi. Meilah. Tanya Yola Zen akhirnya, setelah dia mulai jengah dengan kedatangan wanita yang tidak dia sukai itu. Tapi, Yola Zen masih akan menahan rasa kesalnya. Karena dia tidak mau gegabah. Karena dia sangat tahu, jika wanita ini selalu saja menolak rencana perceraian dirinya dengan anaknya. Darn. Yola tidak mau gegabah dalam bertindak. Dengan wanita yang penuh dengan kebohongan itu. Meira datang ke sini, tentu saja sangat kangen dengan mami dan papi. Apalagi, sudah beberapa lama kita tidak bertemu lagi. Iya kan? Apalagi, Meira sekarang juga sedang membawa berita yang sangat bagus sekali. Yang akan Meira bagikan dengan mami dan papi, tentang wanita rendahan itu. Ucap Meira dengan santai sekali, seolah tidak merasakan sedikit pun, tatapan orang yang sudah sangat berbeda kepadanya. Ada apa? Tanya Yola Zen yang berusaha, untuk terus saja berpura-pura. Tentu saja, kedua pasangan parubaya itu, bisa langsung menyadari apa yang akan dikatakan oleh Meira. Ketika dia menyebut kata wanita rendahan. Wanita itu telah kembali. Dia bahkan sekarang sudah bersama dengan Darren. Bahkan, selama beberapa bulan ini, Darren tidak pernah lagi pulang ke rumah, sehingga membuat Meida kesepian. Memangnya, Meida hanya sendirian saja di rumah itu. Apa kamu tidak ada di rumah juga, Meira? Tanya Yola Zen dengan sangat lembut. Tapi tentu saja sangat mematikan, yang bahkan langsung saja membuat Meira terkejut. Tentu saja Meira ada di rumah. Makanya, Meira dan Meida sangat kesepian sekali, karena tidak lagi bertemu dengan Darren. Yola Zen dan Akbar Zen mengangguk bersamaan, seolah mereka adalah dua orang yang bisa mengerti perkataan sang menantu, yang selama ini, selalu mereka manjakan, sehingga sekarang dengan sangat mudah, memberikan berbagai berita yang sangat tidak benar. Jika dulu, mereka akan memakan semua berita itu dengan mentah-mentah, maka akan sangat berbeda dengan sekarang. Karena sekarang mereka telah tahu tentang perbuatan menantu mereka ini di belakang mereka selama ini. Sungguh, mereka tidak akan pernah mau percaya lagi dengan wajah yang berpula-pula polos ini. Mereka akan selalu hati-hati dalam bertindak sekarang. Karena wanita dengan wajah seperti ini bisa saja menjadi bumerang bagi mereka ketika dia memutar balikan fakta yang akan sangat berpengaruh bagi citra baik keluarga Zen di mata semua orang. Baiklah. Kami akan menghubungi Darren nanti. Sekarang saja. Karena menurut orang suruhan aku, mereka sedang berlibur bersama. Yola Zen dan Akbar Zen langsung saja terkejut dengan semua perkataan Meira. Apa kamu yakin, kalau wanita yang saat ini bersama dengan Darren, adalah Yuri? Mungkin saja, itu adalah rekan bisnis yang harus bekerja sama dengan Darren. Meira. Mami sangat tahu, tidak mungkin Yuri berani menampakkan dirinya lagi. Setelah ancaman yang mami dan papi berikan kepada dia selama ini. Coba kamu tanyakan lagi. Dengan orang kepercayaan kamu itu, apa benar semua berita yang dia berikan atau hanya sebuah berita yang tidak benar sama sekali? Sekarang, perusahaan sedang banyak sekali pekerjaannya, Meira. Bahkan, papi saja masih tetap bekerja kan? Lihat saja di atas meja sana. Tunjuk Yola Zen ke arah meja kecil, yang terdapat di sebelah sang suami, yang memang ada beberapa berkas dan juga sebuah laptop. Akbar Zen memang mengerjakan pekerjaan. Karena sekarang anak, menantu dan cucu kesayangannya tengah berlibur. Jadi, dengan sangat baik hati, Akbar Zen menawarkan dirinya membantu sang anak, agar bisa liburan lebih lama, tanpa terganggu oleh masalah pekerjaan. Tapi ini beneran. Anak buah aku. Melihat Darren, wanita itu dan juga seorang anak laki-laki yang tidak jelas wajahnya, sedang berjalan masuk ke dalam pesawat pribadi punya kita. Punya kita? Halo, sejak kapan pesawat pribadi keluarga Zen bisa jadi punya kita? Monolog Yola Zen di dalam hati saat mendengar perkataan sang menantu yang main mengakui kepunyaan yang bukan miliknya saja. Sungguh, mata Yola Zen bisa melihat semua kebusukan sang menantu. Entah kemana saja dia selama ini, sehingga tidak bisa melihat wajah yang sangat suka berbohong dan juga wajah yang suka sekali mengatakan hal yang kurang baik. Baiklah.
Papi akan tanyakan dengan pilot yang membawa Darren pergi. Ucap Akbar Zain yang mulai jengah melihat kelakuan sang menantu, yang merupakan anak sahabatnya itu. Kamu tenang saja, Meira. Kami akan langsung bertindak jika benar itu adalah istri pertama Darren. Tapi, jika yang kamu lihat hanya rekan bisnis Darren, kamu juga tidak bisa marah, Meira, karena kami benar-benar memiliki banyak sekali pekerjaan sekarang, sehingga Darren tentu saja bertemu dengan banyak wanita. Aku tidak keberatan jika itu rekan bisnis, Mi, tapi aku akan sangat tidak ikhlas kalau dia adalah wanita itu. Karena sampai kapanpun, aku tidak akan mau melihat wajahnya. Aku akan melakukan berbagai cara untuk melenyapkan dia, jika dia berani melawan semua ancaman kita. Iya kan? Mi, Pi? Tanya Meira, seolah semua orang sekarang masih sangat menyukai dirinya. Tunggu saja pembalasan aku wanita rendahan. Kamu tidak boleh hidup bahagia dengan suami aku. Jika kamu bersikeras juga, maka jangan harap hidup kamu akan mudah. Karena sekarang aku telah mengatakan kehadiran kamu kepada Yola Zain dan juga Akbar Zain yang sangat membenci kamu. Ucap Meira di dalam hati. Sambil tersenyum puas. Setelah mengadukan semua hal yang dia dapatkan. Mungkin, Meira berharap kedua mertuanya akan marah. Tapi sebenarnya, tanpa dia ketahui, mertuanya sekarang malah mengharapkan maaf dari menantu yang selama ini telah mereka sia-siakan itu. Tidak akan bisa dibohongi lagi. Dasar wanita rendahan. Dia yang rendahan, malah mengatakan wanita lain, wanita rendahan. Yola Zain tidak bisa menahan semua amarahnya. Setelah kepulangan menantu, yang selama ini selalu dia banggakan itu. Sungguh, saat melihat wajah polos dari menantunya itu, Yola ingin sekali membenturkan kepalanya ke arah dinding. Saking kesalnya dengan wajah polos. Tapi hati ternyata sangat busuk sekali. Polos-polos jahanam. Umpat Yola Zain sambil menendang udara. Saking kesalnya dia dengan kebodohan yang selama ini telah dia lakukan. Tidak ada gunanya lagi memikirkan masa lalu. Mi, lebih baik kita lihat masa depan saja. Bagaimana cara kita mendapatkan maaf dari cucu tercinta kita terlebih dahulu? Ngapain juga kita mikirin wanita itu? Bahkan sekarang saja, dia malah tidak memikirkan masalah tadi lagi. Karena sekarang, dia malah sedang pergi ke apartemen selingkuhannya. Dari mana Papi tahu? Tanya Yola Zain, saking terkejutnya melihat pergerakan cepat sang suami. Yola Zain sangat tahu kalau semua itu adalah hal yang sangat mudah dilakukan oleh sang suami. Tapi entah kenapa, dia masih saja terkejut dengan kehebatan sang suami, yang anak buahnya selalu saja cepat bertindak dan tidak pernah mengecewakan. Sama sekali. Biasa. Jawab Akbar Zain dengan sangat santai, sambil memeriksa beberapa berkas penting yang akan dia kerjakan, sampai liburan anak, cucu dan menantunya selesai. Sungguh keterlaluan itu wanita. Tidak benar. Wajahnya saja yang polos. Dalam situasi yang sangat genting saja, dia masih saja bersikeras untuk menemui kekasih gelapnya itu. Bukan menemani sang anak, malah pergi bersenang-senang dengan pria itu. Ucap Yola Zain dengan sangat kesal. Maklumi saja, sekarang hari libur, tentu saja pria itu sangat membutuhkan wanita yang bisa dia dapatkan secara gratis. Bukan masalah itunya. Pi, ini masalah Meda kemarin. Kalau Dion yang pergi liburan setelah selesai ujian, tentu saja membuat kita bahagia, karena semuanya berjalan dengan sangat lancar. Bahkan, Mami dapat bocoran, kalau cucu kita itu benar-benar sangat hebat sekali. Hampir semua mata pelajaran disapu bersih sama dia. Saking pintarnya cucu kita itu. Mendengar cerita itu, Mami seolah bisa kembali ke masa lalu, saat mendengar nilai Darren yang sangat bagus sekali. Dari situ saja, Mami bisa merasakan seperti apa Dion mewarisi gen Darren dengan sangat baik. Walaupun dia hidup dalam keterbatasan sejak dari kecil. Jika sudah pintar, semuanya akan sangat mudah. Mi, bahkan, mungkin hanya dengan mendengar satu kali saja, guru menerangkan di depan kelas. Pasti saja Dion akan merekam semuanya. Kita tidak perlu cemas dengan kesiapan Dion memimpin netizen Corp ke depannya, Mi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencoba sebisa mungkin anak buah Meira untuk tidak memberitahukan wajah Dion dengan dia. Papi sangat takut
jika dia melakukan hal yang sangat buruk kepada cucu kita itu. Kita tidak akan tahu seperti apa bejatnya dia, supaya bisa mengusai semua kekayaan kita. Jangan sampai Dion celaka hanya karena wanita bodoh itu. Yolazen sangat setuju sekali dengan apa yang diucapkan oleh sang suami. Kita lakukan seperti biasa saja, Pi, karena Mami merasa kalau anak buah Meira ini pasti akan sangat mudah kita berikan uang yang sangat besar dari yang Meira berikan. Kita juga bisa bekerja sama dengan dia dengan membodohi Meira. Gimana, Pi? Rencana Mami sangat bagus, kan? Tanya Yolazen, yang sekarang telah berpindah duduk di samping sang suami, yang ternyata telah menghubungi anak buahnya untuk melakukan semua yang dikatakan oleh sang istri. Wow, Papi benar-benar sangat cepat ya. Tentu saja, Mi, ini mengenai keselamatan cucu kita. Jangan sampai dia celaka. Kalau sampai itu terjadi, Papi bahkan tidak akan segan-segan menghancurkan seluruh keluarga sahabat Mami itu. Terserah Papi saja. Mami juga tidak mau lagi bersahabatan dengan orang yang seperti itu. Kita saja yang menganggap mereka teman. Tapi ternyata mereka malah menusuk kita selama belasan tahun. Mami juga sudah sangat muak dengan mereka. Jadi, lakukanlah sesuka Papi. Mami tidak akan melarang sama sekali. Ucap Yolazen, yang memang sudah tidak mau lagi berdekatan dengan keluarga Meira, yang masih berstatus sebagai besannya itu. Akbar Zen langsung saja memeluk tubuh sang istri. Walaupun dia sangat tahu, kalau istrinya sudah sangat marah dengan keluarga sang sahabat, yang merupakan orang tua dari Meira. Tapi, Akbar sangat tahu, pasti hati istrinya sangat terluka sekali dengan fakta ini. Orang yang selama ini mereka kira sangat baik, ternyata malah memanfaatkan keluarga mereka dengan sangat besarnya. Sungguh, siapa yang tidak akan sakit dan marah jika berada dalam situasi seperti ini? Kita akan liburan sampai minggu depan, Bunda. Tanya Dion, ketika bundanya mengubah lagi perkataannya. Jika tadi, saat baru pulang dari olahraga pagi, bundanya bilang bisa liburan sampai hari Rabu. Tapi sekarang, langsung saja berubah, bahkan sampai hari Minggu. Iya, nanggung bolos, Dion. Ngapain bolos hanya 1 atau 2 hari? Langsung saja seminggu atau sebulan. Juga tidak akan ada yang marah sama kamu, sayang. Ucap Darren dengan sangat tenang, sambil menyantap makan siangnya. Pekerjaan ayah, gimana? Dion tidak yakin kita bisa sampai minggu besok di sini. Kamu tenang saja, kita akan liburan dengan sangat senang sekali. Karena semua pekerjaan akan diambil alih oleh kakek dan nenek kamu, Dion. Mereka berdua yang akan menggantikan ayah selama liburan kita ini. Lumayan kan? Ayah sangat jarang sekali pergi liburan seperti ini. Apalagi, ayah juga bisa liburan dengan anak dan juga istri tercinta. Kita bisa melakukan banyak hal di sini, Dion. Mumpung lagi di Bali. Kita bisa berenang sepuasnya, snorkeling, memancing dan semua kegiatan yang ingin kamu lakukan, Dion. Kita benar-benar akan bersenang-senang di Bali, di liburan panjang kali ini. Dion belum menjawab. Dion malah menatap ke arah sang bunda, yang ternyata tengah menatap Dion juga, dengan sebuah senyuman. Menandakan kalau bundanya memberikan dia izin untuk bersenang-senang dan malah bolos sekolah, di saat dia telah kelas 12, sekolah menengah atas. Ambil saja, sayang. Kapan lagi kita liburan gratis, tanpa perlu memikirkan biaya yang akan kita keluarkan, kan? Goda Yuri kepada sang suami, yang sedang asik makan, setelah mengatakan hal yang ingin dia sampaikan tadi. Semua uang itu punya kamu, sayang. Jadi, jangan ragu untuk membeli apa yang kamu dan Dion inginkan, sayang. Semuanya akan aku berikan kepada kamu, istriku dan juga anak sematawayang kita, yang sangat jahil ini. Dion yang sedang larut dalam perkataan hangat keluarganya, langsung saja mendengus kesal dengan ucapan ayahnya, yang selalu saja membuat dia jengkel. Tapi, walaupun begitu, Dion merasa sangat bahagia sekali. Karena semua yang dia inginkan dulu akan tercapai jika dia pergi ke Bali dengan bundanya. Dion akan memanfaatkan liburan ini dengan sebaik mungkin, melakukan semua hal yang belum pernah dia lakukan. Darren dan Yuri
bisa melihat anak mereka bahagia. Walaupun mereka tidak mendengar langsung dari mulut anak mereka itu, kalau dia sangat senang sekali dengan liburan setelah ujian ini. Saudara kembar, Mami di mana sekarang? Tanya Maida melalui sambungan telepon dengan maminya itu. Mami ada urusan sebentar, sayang. Nanti Mami akan pulang. Memangnya ada apa? Tanya Meira balik kepada sang anak. Maida hanya diam dan menatap pantulan dirinya di dalam sebuah cermin super besar yang ada di dalam kamarnya itu. Apa sekarang? Maida hanya sendirian ya, Mi? Bahkan di saat teman-teman Maida sibuk berlibur dengan keluarganya setelah menyelesaikan ujian. Tapi, Maida masih saja sendirian di rumah besar yang rasanya sangat sunyi ini. Rumah kita sangat besar sekali. Tapi apa gunanya sebuah rumah mewah dan sangat besar ini, yang hanya diisi oleh banyak pembantu saja? Orang yang memiliki rumah ini seolah tidak pernah tinggal dengan nyaman dan tentram di rumah saja, seperti keluarga teman-teman sekolah. Maida ingin hidup bahagia. Mi, bukan hanya hidup bergelimangan harta saja. Maida ingin dipeluk sama Mami dan Papi. Maida ingin cerita masalah Maida dengan Mami dan Papi. Bahkan Maida ingin menghabiskan weekend dengan Mami dan Papi juga. Tapi apa? Setiap hari, seakan tidak pernah ada hari libur. Untuk kalian bekerja dan bekerja, sehingga meninggalkan Maida seorang diri di rumah, seperti ini. Bahkan kakek dan nenek juga ikutan sibuk bekerja sekarang. Besok kita akan pergi ke salon, sayang. Tapi sekarang, Mami benar-benar tidak bisa berada di rumah. Ada hal yang penting yang harus Mami lakukan terlebih dahulu. Oke, sayang. Maida langsung saja mematikan ponselnya dan membuang benda canggih itu ke atas kasurnya yang sangat empuk itu. Tidak ada yang benar-benar mencintai kamu, Maida. Teriak Maida sambil menjambak rambutnya sendiri. Aku benci sendian. Aku benci kesepian. Teriak Maida melampiaskan rasa sakit hatinya dengan menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Di saat anak-anak lainnya kesusahan mencari uang, aku malah hidup dalam berlimpahan uang. Tapi, kenapa di saat aku hidup dalam limpahan uang, aku juga tidak pernah bahagia? Kenapa? Maida yang sedang mengamuk langsung saja melempari cermin yang memperlihatkan seperti apa penampilannya yang sangat berantakan sekali. Wajah memerah dan rambut yang sangat kusut sekali. Terlihat sangat menyeramkan jika dilihat dari sebuah cermin yang sudah pecah dan hanya meninggalkan sisa dari pecahannya saja yang masih ada yang menempel. Hidup lo sungguh sangat menyedihkan sekali, Maida. Untuk apa punya banyak uang jika lo bahkan tidak pernah mendapatkan perhatian dari kedua orang tua? Lo hanya dituntut untuk belajar supaya menjadi pintar, supaya bisa mewarisi kekayaan keluarga lo. Jerit Maida sambil terduduk di kamarnya yang awalnya sangat bersih dan juga sangat rapi itu, menjadi seperti kapal pecah yang semuanya terlihat sangat berantakan. Hidup Maida terasa sangat kesepian sekali. Karena dia tidak pernah punya teman dekat. Karena sifatnya yang selalu saja semena-mena dengan orang lain. Apalagi dengan semua perkataan maminya, yang selalu saja mengatakan kalau dia juga tidak butuh sosok seorang teman, karena dia telah memiliki semuanya. Karena perkataan maminya itulah, Maida tidak punya teman dan sangat angkuh sekali dengan orang lain. Padahal, dia terlihat sangat manis dan juga lugu, kalau orang tidak melihat seperti apa sifatnya setelah itu. Pengaruh buruk selalu diajarkan oleh Meira kepada sang anak, agar terlihat lugu, tapi sebenarnya sangat busuk sekali. Para asisten rumah tangga, yang mendengar suara barang pecah dari dalam kamar nona mudanya, langsung saja berlari untuk masuk ke dalam kamar itu, sekalian untuk melihat seperti apa yang tengah terjadi sekarang. Walaupun terkadang, semua asisten rumah tangga di rumah masa depan, yang dibangun oleh Doran Putrazen untuk istri tercintanya, Yuri dulunya itu, sudah mengetahui kalau akan terjadi sebuah kerusakan, karena amarah sang nona muda, yang sangat sudah sekali, mengontrol emosinya, bahkan di saat dia masih sangat muda. Biarkan saja dulu, seperti ini, Big. Nanti, kalau Non Maida sudah agak tenang, baru kita bersihkan semuanya kembali. Bisik seorang asisten rumah tangga, yang juga sedang melihat pecahan kaca di mana-mana di dalam kamar nona mudanya,
yang baru saja dia bersihkan sampai kinclong tadi. Baiklah, jawab asisten rumah tangga yang lain, sambil menutup kembali pintu kamar anak majikannya itu dengan sangat pelan, supaya tidak mengganggu nona mudanya yang sedang terduduk. Lain Maida. Maka lain juga dengan Dion yang sedang berlibur dengan kedua orang tuanya. Darren memutuskan untuk tidak mengaktifkan ponselnya selama liburan mereka, sehingga tidak akan ada yang akan mengganggu liburan pertama dirinya dengan istri dan juga anaknya. Bunda, mana yang lebih keren? Dion atau ayah? Tanya Dion, setelah dia selesai berenang dengan sang ayah, di kolam renang yang memang ada di villa mewah yang langsung melihat view pantai itu. Keren ayah lah, iya kan? Bunda, tanya Darren, yang sudah naik ke atas meninggalkan anaknya sendirian di dalam kolam berenang. Dion dan ayah sama-sama keren kok. Tidak boleh seperti itu. Bunda, harus pilih salah satu. Dion yang keren atau ayah yang keren? Begitu, Bun? Yuri terlihat sedang berpikir, sambil melihat suami dan anaknya yang memiliki wajah yang sama. Mereka berdua terlihat seperti kembar dengan umur yang berbeda di mata Yuri. Begitu juga dengan orang-orang yang melihat ayah dan anak itu, yang sedang berjalan berdua. Dion yang paling keren, sayang. Hore! Asik! Teriak Dion, sambil memukul air, karena saking bahagianya. Mana ada? Ayah yang paling keren dong, Bunda. Bunda nggak lihat, wajah anak kita itu, mewarisi wajah tampan ayah. Jadi, tentu saja ayah yang paling keren. Karena Dion hanya peniru saja. Ucap Darren, sambil memberikan satu kecupan kepada sang istri, yang tengah duduk di kursi santai di dekat kolam renang itu. Mana boleh begitu, ayah. Protes Dion yang tidak suka dengan perkataan sang ayah. Bisa. Karena kamu anak ayah. Makanya kamu punya wajah yang sangat tampan dan juga otak yang pintar ya. Ejek Darren, sambil mengambil posisi duduk di belakang punggung sang istri. Ketika Yuri duduk dengan tegap dan tidak rebahan lagi, tentu saja di sana ada space yang kosong dan langsung diisi oleh Darren, yang tidak akan membiarkan kesempatan emas seperti ini hilang. Karena dengan posisi seperti ini, dia dapat memeluk tubuh istrinya, yang terlihat sangat cantik sekali, dengan gaun berwarna kuning, yang sangat pas sekali dengan tubuh sang istri. Darren, ucap Yuri yang protes dengan perkataan sang suami dan juga dengan posisi duduk mereka, yang terbilang sangat berani sekali, di depan anak mereka, yang telah beranjak dewasa, sebentar lagi. Apa sayang? Semua yang aku katakan benar kok. Lihat wajah aku dan Dion. Pasti kami sudah seperti saudara kembar, yang berbeda umur deh. Ayah udah tua. Ngapain sama-samain dengan Dion yang masih muda? Balas Dion dengan sangat jengkel. Siapa yang tua? Mata sang bunda. Suasana di dalam villa itu terasa sangat menyenangkan sekali, dengan berbagai canda tawa yang menghiasi keluarga kecil yang terdiri dari ayah, bunda dan anak itu. Sudah. Ngaku saja, Ren. Kalau kamu yang lebih tua dari anak kita, Dion. Enggak bisalah, sayang. Tots Darren kepada sang istri dengan wajah yang cemberut. Misalah? Jelas kamu lebih tua dari anak kita. Lah kamu, yang membuatnya hadir di dunia ini. Masa? Anak kita yang lebih tua dari kamu. Gila kamu ya? Gumam Yuri sambil mencubit tangan nakak sang suami. Yang dengan seenaknya, malah mengusap-usap perutnya. Kesal boleh kesal. Tapi suaminya itu malah dengan seenak jidatnya saja. Malah memanfaatkan situasi dengan terus saja menempel ke tubuh Yuri. Dengan posisi mereka. Yang Yuri rasa tidak baik diperlihatkan kepada sang anak. Apalagi Darren hanya memakai handuk. Setelah selesai berenang di dalam handuk itu, hanya ada celana renang yang super ketat, yang membungkus aset berharga sang suami, yang bertelanjang dada, sambil menyandarkan tubuhnya kepada Yuri. Aku buatnya sama kamu. Sayang. Jetty, tentu saja kita berdua, juga ikutan tua dong. Yah. Yuri membulatkan matanya, karena perkataan sang suami, yang semakin aneh saja, dari hari ke hari. Terserah kamulah, Ren. Sudah jelas sudah tua. Masih saja mengaku muda. Ucap Yuri dengan sangat kesal, sambil melepaskan pelukan sang suami dan pergi meninggalkan suami dan anaknya, yang masih saja terbengong karena perkataan dari wanita yang sangat mereka sayangi dan sangat mereka cintai itu. Bunda, ngambek kan ayah tuh?
Dion langsung saja keluar dari dalam air dan mengambil handuk yang memang telah tersedia untuk dia pakai. Setelah itu, dia langsung saja masuk ke dalam villa, meninggalkan ayahnya sendirian, yang masih saja bingung dengan situasi yang dia rasa sangat aneh ini. Hei, tunggu ayah. Dion. Karena merasa sangat kesal ditinggal sendiri. Darren juga langsung saja berlari masuk ke dalam villa, menyudahi acara berenang mereka. Mau sedikit pamer awet muda saja, kok semua orang malah pergi? Sih. Padahal aku memang masih sangat muda, dengan wajah yang sangat tampan dan seolah tidak termakan oleh waktu. Bisa-bisanya, istri dan anak aku itu malah mengatakan seorang Darren Putrazen sudah tua. Pengen tak pahit kepalanya. Tapi juga tidak berani membuat mereka terluka. Sepanjang jalan, Darren masih saja berbicara dengan banyak hal tentang istri dan juga sang anak. Tapi, saat dia sudah berada di dekat kamarnya dengan sangat istri, Darren langsung saja diam dan seolah tidak terjadi apapun dan dia juga tidak berbicara apapun tentang istri dan juga sang anak. Sungguh, Darren benar-benar menjadi sosok suami yang sangat takut sekali dengan kemarahan sang istri dan juga terkadang amarah sang anak. Jika dia sudah sangat keterlaluan sedikit bercanda dengan sang anak. Makan yang banyak, sayang. Yuri terlihat sangat telaten sekali, mengambilkan makanan untuk anak dan juga sang suami. Walaupun tadi dia sangat jengkel sekali dengan sang suami. Tapi, sebagai seorang istri, Yuri akan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi suaminya. Yuri tahu, kalau semua yang dilakukan oleh sang suami adalah bentuk dari kasih sayangnya. Karena dia ingin lebih dekat dengan dirinya dan ingin selalu lebih dekat dengan anak sematawayang mereka, dengan interaksi, melalui sebuah candaan, seperti yang biasa dia lakukan. Iya bunda. Jawab Dion, yang sedang dengan sangat lahap sekali, memakan berbagai menu olahan makanan laut, yang baru saja mereka pesan, di sebuah restoran yang terkenal dengan menu masakan lautnya. Dion terlihat sangat lahap sekali makan. Sedangkan Darren, terlihat dengan sangat telaten. Juga ikut menyuapi sang istri, yang sejak tadi sibuk dengan anak dan suaminya, sampai lupa sendiri dengan dirinya, yang bahkan belum mencicipi makanan yang sudah terhidang di atas meja mereka itu. Makanya, dengan sangat telaten sekali, Darren langsung saja menyuapi sang istri. Pemandangan itu, seolah sudah sangat terbiasa bagi Dion, yang sering sekali melihat ayahnya yang sangat senang sekali, menyuapi bundanya saat sedang makan. Bahkan, bukan hanya dengan bundanya saja, terkadang sang ayah melakukan hal itu. Bahkan kepada Dion juga, terkadang ayahnya akan memilih menyuapi dirinya. Dion merasa, kalau ayahnya sedang berusaha menebus waktu yang telah dia lewatkan selama belasan tahun, dengan selalu memberikan terbaik untuk anak dan juga istrinya, seperti sekarang ini. Ayah beneran tidak akan kerja besok? Tanya Dion. Mereka memang sudah 3 malam datang di Bali. Sejak berangkat saat malam di hari Jumat dan sekarang sudah malam lagi, di hari Minggu dan artinya. Besok adalah hari Senin, yang biasanya ayahnya akan pergi bekerja dan berkutat dengan banyak sekali pekerjaan, yang terkadang dia bawa pulang, karena malas, di kantor. Jadi, ayahnya lebih baik mengerjakan pekerjaannya dengan melihat bunda yang sedang mendesain gaun yang akan dia jahit. Tidak, kita masih ada waktu liburan selama 1 minggu lagi. Dion. Jadi, pergunakan liburan yang sangat panjang ini dengan sebaik mungkin. Ayah juga sudah menghubungi kakek dan nenek untuk mengerjakan semuanya. Bahkan, sebenarnya, seperti yang ayah katakan kemarin, sih, kalau sebenarnya, yang punya ide untuk libur panjang ini adalah kakek dan nenek sebenarnya. Jadi, biarkan saja, kedua sesepuh itu bekerja kembali. Setelah lama berdiam diri di rumah dan melakukan liburan terus-menerus. Jadi sekarang, waktunya ayah yang akan liburan lagi. Dengan anak dan istri ayah ini, hehehe. Jangan pernah berubah pikiran ya, ayah. Karena Dion telah membuat list yang akan kita lakukan mulai dari hari Senin, besok sampai dengan hari Sabtu. Karena di hari Minggu kita akan langsung pulang kan, ayah? Iya. Dion atur saja semuanya. Nanti ayah akan melakukan semuanya untuk Dion, sayang. Dion tersenyum karena keinginannya akan terwujud. Sedangkan Darren juga sangat senang sekali, bisa membuat anaknya merasa sangat bahagia sekali, dengan apa yang dia inginkan, akan segera terwujud. Tanpa harus bersusah payah terlebih dahulu.
Lakukan yang benar-benar Dion inginkan ya. Sayang. Jangan hanya karena coba-coba saja. Karena semuanya tidak akan murah. Karena Bunda sangat tahu. Dengan pikiran Dion, sayang. Hehehe, Bunda memang sangat terbaik deh. Tanpa Dion katakan saja. Bunda seolah bisa menebak apa yang akan Dion lakukan selama seminggu lagi. Kita berada di sini. Tentu saja Bunda sangat tahu. Kamu dari kecil sudah sama Bunda ya. Makanya, tanpa kamu bilang saja. Bunda akan bisa membaca pikiran anak ganteng Bunda ini. Ucap Yuri dengan sangat gemas dengan kelakuan sang anak, yang bisa membuat Yuri sangat senang, hanya dengan senyumannya saja. Cari ayah baru. Dion langsung saja menyerahkan sebuah buku kecil, yang berisikan list tempat yang akan dia datangi selama di Bali dan kegiatan apa saja yang akan dia lakukan selama seminggu di Bali, dengan mengorbankan hari sekolahnya yang sangat berharga. Darren yang menerima surat yang ditulis langsung dengan tangan oleh sang anak. Langsung saja membacanya dengan sangat cepat. Sedangkan Yuri hanya diam saja sambil mencemili buah-buahan. Sepulang mereka dari makan malam, dengan menu olahan laut. Sayang, lihat list yang dibuat oleh anak kita. Masa, semua isi listnya seperti yang ada di Google sih? Hahaha. Ejek Darren karena setelah menerima list yang akan dilakukan oleh sang anak, selama liburan mereka di Bali, Darren langsung saja membuka ponsel dan mencari hal yang diinginkan ketika akan liburan ke Bali. Gunanya Google untuk apa? Yang tentu saja untuk mencari informasi. Ren. Dion tidak pernah menginjakkan kakinya di Bali. Bahkan bisa dibilang, ini adalah liburan pertama anak kita. Tentu saja, dia akan mencari semua yang akan dia lakukan dari media sosial. Lutuk Yuri sambil mencubit perut suaminya. Rasanya, Yuri ingin menguncir mulut lemes sang suami, yang tidak tahu tempat saat akan berbicara dengan orang lain. Dia pikir, semua orang sama dengan dia, yang melakukan semua itu, atas pertimbangan semua anak buahnya. Bahkan, di saat dia ingin berlibur ke pulau pribadi, tentu saja atas rekomendasi asistennya. Makanya, Darren terkesan sangat meremehkan anaknya sendiri, yang sangat bersemangat sekali dengan kegiatan apa yang akan dia lakukan. Maaf sayang, aku hanya bercanda saja. Aku hanya ingin meledek anak kita saja. Bukan maksud aku untuk membuat dia bersedih. Yuri tidak mendengarkan perkataan maaf sang suami. Dia langsung saja mengambil list liburan yang sudah direncanakan oleh sang anak. Di liburan pertama kalinya ini. Rencana liburan Dion Putra Buntangzen. Pertama, mengunjungi pura bersama ayah dan bunda. Kedua, melakukan diving dan snorkeling bersama ayah. Sedangkan bunda hanya perlu menunggu saja sambil berjemur. Ketiga, menonton upacara tari kencak bersama dengan ayah dan bunda. Keempat, berkunjung ke penangkaran penyu, karena Dion sangat penasaran ingin melihatnya. Kelima, menikmati sunset bersama dengan ayah dan bunda, sambil terus dipeluk oleh bunda. Keenam, berfoto bersama dengan ayah dan bunda, sehingga kita bisa memajangnya di rumah kita. Ketujuh, membeli banyak sekali hadiah, bersama dengan ayah dan bunda. Kedelapan, menikmati makanan yang lezat, selama liburan kali ini. Kesembilan, ayo kita bersenang-senang bersama-sama, tanpa ada kesedihan lagi, ayah dan bunda. Kesepuluh, Dion harap, semuanya akan terkabul. Amin. Yuri merasa sangat tersentuh sekali, dengan tulisan tangan sang anak, yang ingin menghabiskan waktu yang sangat berharga dengan ayah dan bundanya. Yuri menatap ke arah anak dan juga sang suami, yang sekarang sedang membuang muka. Sekarang Yuri paham, mengapa sang suami malah mengatakan hal yang aneh tadi. Pasti suaminya itu sedang merasa sangat tersentuh dengan semua keinginan sang anak. Yuri dapat melihat suaminya yang sedang berusaha menghapus air matanya, karena membaca semua keinginan sang anak, yang tentu saja dia rasa sangat simpel sekali. Tapi terasa sangat melekat di dalam hati semua orang tua, yang sejak kecil terpaksa dipisahkan dengan sang anak. Tentu saja, dan merasa sangat sedih sekali. Di saat dia bisa memberikan semua kemewahan kepada hidup anaknya sejak dari kecil dan bisa memberikan contoh keluarga yang sangat baik untuk anaknya dari sekecil mungkin. Tapi yang terjadi, dia tidak pernah memperlihatkan kebahagiaan sebuah keluarga kepada sang anak. Makanya,
Saat dia membuat keinginan yang seperti menginginkan sebuah kenangan yang sangat berarti dengan ayah dan bundanya, Darren langsung saja tersentuh. Tapi, sebagai menutupi perasaan sedihnya, Darren membuat lelucon dengan sang istri. Karena tidak bisa menahan air matanya lagi, Darren langsung saja merengkuh tubuh sang anak, yang hampir sama besar dan juga sama tinggi dengan dirinya. Maafin ayah, yang tidak bersama dengan Dion dan bunda sejak dulu. Sayang. Maaf, saat ayah hidup dalam kemewahan. Tetapi Dion dan bunda malah hidup dalam keterbatasan biaya, sehingga Dion dan bunda tidak pernah pergi berlibur. Maaf, nak. Maafkan ayah, yang sangat lemah ini. Maafkan ayah, yang terlambat memberikan kebahagiaan sama kamu. Sayang. Tolong maafkan. Ayah. Darren tidak kuasa menahan tangisnya lagi, saat dia merasakan perasaan sang anak, yang sudah beranjak remaja dan sebentar lagi akan beranjak dewasa. Tapi keinginannya, seperti seorang anak, yang sangat tidak pernah mendapatkan sebuah kebersamaan bersama dengan kedua orang tuanya. Walaupun semuanya adalah kebenaran. Tapi, hati Darren sangat sakit sekali dengan apa yang dia baca di sebuah kertas yang ditulis langsung dengan tangan sang anak. Dion merasa sangat bersalah sekali, karena membuat ayahnya kembali merasakan kesakitan dan perasaan bersalah saat dia kembali mengungkit semua masalah yang terjadi sekarang. Hanya karena keinginannya yang dia tuangkan dalam sebuah kertas. Dion sudah maafin. Ayah kok. Ngapain juga? Ayah masih nangis lagi sih kalau peluk Dion. Padahal tadi, ayah baru saja mengejek Dion. Tapi sekarang malah nangis. Aneh nih ayah. Bunda. Iya ayah, kamu cengeng banget. Ya Dion. Makanya, bunda jadi ragu deh. Pulang dari Bali, langsung mengurus ijab kabul kembali. Di kantor urusan agama. Ayah, kamu sangat cengeng sekali, Dion. Kayaknya, bunda akan cari ayah baru saja, untuk kamunya, nak. Supaya dapat ayah yang sangat. Coba saja, sayang. Kamu akan lihat, seperti apa aku menghancurkan pria itu. Darren langsung saja menghapus tasar air matanya dan melepaskan pelukan dirinya dengan sang anak dan menatap sang istri dengan sangat tajam. Silahkan coba, bunda. Sekarang kan, kita ada di Bali, tentu saja di sini banyak sekali bule yang sangat tampan dan berhidung mancung. Jadi, ayo kita berburu ayah baru, bunda. Dion juga ikut-ikutan mengerjai sang ayah, yang mata, wajah dan kupingnya sudah memerah, yang menandakan kalau dia sudah marah besar. Yuri yang tidak mau ada amarah dan pertengkaran sekarang, langsung saja berjalan mendekat ke arah sang suami dan dia peluk tubuh suaminya yang sudah kaku, karena sedang menahan amarah. Bunda dan Dion hanya bercanda. Ayah, mana mungkin kami mencari ayah baru, di saat Bunda dan Dion sudah punya suami yang bahkan lebih tampan dari bule. Hidung suaminya Yuri ini juga sangat mancung dan tidak kalah dengan hidung bule. Iya kan, Dion? Kita hanya bercanda saja. Ucap Yuri yang sudah mengkode sang anak, agar langsung membujuk ayahnya yang sudah dalam mode ngambek seperti ini. Bercandanya enggak lucu ya, sayang. Libur sekolah dan kekesalan Lian. Jalan-jalan kali ini terasa sangat menyenangkan sekali bagi Darren. Karena hanya dengan liburan dengan waktu yang sangat singkat seperti ini saja, Darren sudah sangat senang sekali. Hanya dengan melihat wajah gembira dan juga senyuman anak semata wayangnya, yang seolah tidak pernah surut dari wajah tampannya itu. Sudah lelah? Tanya Darren, yang sudah merebahkan kepalanya di sandaran sofa. Setelah mereka seharian snorkeling dan juga diving, bersama dengan sang anak. Tidak. Dion malahan sangat senang sekali. Karena bisa merasakan apa yang hanya bisa dia lihat dari buku atau majalah yang memperlihatkan bagaimana suasana liburan ke Bali dan juga bermain pantai. Jawab Dion, yang langsung saja membuat sudut hati Darren merasa sangat tercubit sekali. Anak seorang Darren Putrazen harus mengalami kehidupan yang sangat mengenaskan sekali, karena terpisah dengan keluarganya. Maafin ayah, yang baru bisa sekarang membahagiakan kamu, nak. Dion yang kembali merasa tidak enak dengan perkataan sang ayah. Langsung saja menatap ke arah ayahnya yang telah memejamkan mata, dengan suara yang sangat parau, menandakan kalau ayahnya tengah merasa bersalah kembali. Semuanya bukan salah. Ayah.
Dion gak mau lagi dengar. Kalau ayah kembali berkata hal yang sangat aneh kembali. Ya, Dion gak suka dengan perkataan ayah yang selalu saja membahas hal ini. Setiap Dion mengatakan tentang masa lalu, ayah selalu saja meminta maaf. Dion sangat tahu, ayah juga sangat tersiksa dengan kepergian kami. Makanya